Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan dimanapun berada yang saya hormati. Sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan aktivitas, izinkan saya meminta satu hal. Dengarkan penjelasan ini sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan terburu-buru menyimpulkan, dan jangan menelan informasi sepotong-sepotong. Karena yang kita bicarakan ini bukan kabar biasa, ini menyangkut hak. Hak yang diperjuangkan puluhan tahun, dibayar dengan disiplin, keringat, dan pengabdian. Hak yang seharusnya menghadirkan rasa aman di masa purna bakti, bukan menambah rasa cemas. Saya paham kenapa belakangan ini banyak hati yang gelisah. Ada kabar tentang kenaikan dan rapel pensiun yang ramai dibicarakan, apalagi ketika muncul pesan berantai yang menyebut tanggal-tanggal tertentu seolah semuanya akan terjadi serentak. Pada titik seperti ini, wajar kalau harapan ikut naik. Ada yang mulai menghitung kebutuhan rumah tangga, ada yang berharap bisa menutup kekurangan yang selama ini tertunda, ada yang berdoa diam-diam semoga benar-benar terrealisasi. Sebab bagi pensiunan, rapel bukan sekadar angka. Rapel adalah selisih hak yang tertunda. Rapel adalah tanda bahwa pengabdian tidak dilupakan. Namun justru karena harapan itu besar, kita harus lebih hati-hati agar tidak terjebak pada kepanikan, dugaan liar, dan informasi yang tidak utuh. Mari kita mulai dari satu kenyataan yang jarang diucapkan keras-keras, tetapi sangat dirasakan. Menjadi pensiunan itu tidak sederhana. Selama puluhan tahun, hidup Bapak dan Ibu berjalan dalam ritme yang jelas. Bangun pagi, bersiap, bekerja, menjalankan tugas, melayani masyarakat, menghadapi tanggung jawab yang tidak ringan. Ada jadwal, ada struktur, ada rutinitas yang membuat hari terasa penuh. Lalu suatu hari semuanya berubah. Tidak ada lagi apel pagi, tidak ada rapat, tidak ada laporan yang dikejar, tidak ada gaji aktif dengan nominal penuh yang masuk seperti dulu. Tunjangan-tunjangan pun tidak lagi sama. Yang tersisa adalah waktu luang yang jauh lebih banyak, tubuh yang mulai diuji usia, dan satu sumber penghidupan yang kini menjadi tumpuan utama, pensiun. Idealnya, masa pensiun adalah fase paling tenang, fase menikmati hasil kerja keras, fase berkumpul dengan keluarga tanpa tekanan pekerjaan. Tapi realitas sering tidak seindah itu. Banyak bapak dan ibu yang setiap awal bulan mengecek rekening dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, ada kecemasan, apakah cukup untuk bulan ini? Bagaimana kalau harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada biaya tak terduga? Pertanyaan-pertanyaan itu nyata. Dan karena itulah ketika muncul kabar kenaikan dan rapel, wajar kalau banyak yang menunggu dengan penuh perhatian. Sekarang yang perlu kita jernihkan adalah cara memandang prosesnya. Kebijakan kenaikan dan pembayaran rapel pensiun bukan isu kosong. Kalau sesuatu sudah masuk mekanisme resmi negara, ia berjalan dengan aturan, tahapan, dan prosedur. Penyalurannya pun dilakukan melalui lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan, dan pada prinsipnya hak itu memang ada. Yang sering menjadi sumber kebingungan bukan soal ada atau tidak ada, melainkan mengapa tidak serentak, mengapa ada yang sudah menerima, sementara yang lain belum melihat perubahan apapun di rekening. Disinilah kita perlu memahami cara kerja sistem. Pencairan dana yang menyangkut jutaan penerima manfaat tidak mungkin terjadi dalam satu detik yang sama. Negara bekerja melalui prosedur, tahap teknis, dan verifikasi berlapis. Salah satu tahap paling penting adalah verifikasi dan validasi data. Ini bukan formalitas, ini perlindungan. Negara wajib memastikan dana masuk ke rekening yang benar, kepada penerima yang sah, dengan identitas yang sesuai, rekening yang aktif, dan tanpa kesalahan transfer. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat besar, dana salah kirim, dana tertahan, karena rekening pasif, atau muncul masalah hukum. Karena itu prosesnya tidak boleh gegabah. Saya mengerti kalau ada yang bertanya, kenapa harus lama, kenapa tidak langsung saja? Coba bayangkan bila dana ditransfer tanpa pengecekan menyeluruh, lalu terjadi kesalahan data. Mengurus perbaikan setelah uang salah kirim biasanya jauh lebih rumit dan jauh lebih lama. Maka lebih baik hati-hati sejak awal, agar hak Bapak dan Ibu benar-benar sampai tanpa masalah. Rapel ini juga penting dipahami sebagai hak, bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan hadiah. Karena sifatnya hak, maka ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh ada pungutan liar, tidak boleh ada biaya untuk mempercepat, tidak boleh ada pihak yang meminta komisi agar dana lebih cepat cair.
Dana rapel yang sah akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem mengikuti mekanisme yang berlaku. Bapak dan Ibu tidak perlu daftar ulang hanya demi menerima rapel. Bapak dan Ibu tidak perlu membayar apapun kalau ada pihak yang mengaku bisa mempercepat proses dengan syarat transfer biaya administrasi, itu harus dicurigai keras. Itu pintu masuk penipuan. Saya ingin berhenti sejenak di bagian ini karena ini menyangkut keselamatan uang Bapak dan Ibu. Setiap momen pencairan dana besar selalu mengundang oknum yang mencoba mengambil keuntungan. Modusnya beragam. Ada yang menelepon mengaku petugas, ada yang mengirim pesan memakai logo seolah-olah resmi, ada yang menyebut nama lengkap agar terdengar meyakinkan, ada yang meminta PIN ATM, meminta kode OTP, meminta Bapak dan Ibu klik tautan tertentu, bahkan ada yang mengancam kalau tidak segera konfirmasi maka dana diblokir. Ingat baik-baik, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta OTP, dan tidak pernah meminta transfer biaya agar dana cair. Kalau ada yang meminta itu, hentikan komunikasi, jangan panik, jangan terburu-buru, jangan memberikan data pribadi lewat telepon atau pesan singkat. Kalau ragu, lebih aman datang ke kantor cabang resmi atau menghubungi kanal resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lain yang sering memicu perbandingan di antara sesama pensiunan. Kenapa nominal rapel saya berbeda dengan teman saya, padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya biasanya ada pada variabel perhitungan. Besaran rapel berkaitan dengan gaji pokok terakhir, pangkat terakhir, golongan masa kerja, serta komponen keluarga sesuai ketentuan. Setiap orang punya riwayat kepangkatan, masa kerja, dan kondisi tanggungan yang berbeda. Ada yang masa kerjanya lebih panjang, ada yang golongannya lebih tinggi, ada yang tanggungannya berbeda. Jadi wajar hasilnya tidak sama. Ini bukan soal pilih kasih, bukan soal kedekatan, bukan soal siapa yang lebih dulu diperhatikan. Ini soal data dan rumus yang berlaku. Memahami ini penting agar tidak tumbuh prasangka yang sebenarnya tidak berdasar. Supaya Bapak dan Ibu tidak mudah dipengaruhi potongan informasi yang tidak utuh, mari kita lihat alur pencairan secara runtut. Ketika kebijakan ditetapkan, langkah awal biasanya penyesuaian data di sistem pusat untuk seluruh penerima yang terdampak, jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sistem menghitung ulang besaran hak tiap individu. Setelah itu, hasilnya tidak serta-merta dilempar ke bank. Ada verifikasi internal. Data dicocokkan dengan identitas, rekening, dan catatan administratif lain. Disinilah sering muncul kendala teknis yang membuat sebagian orang lebih lambat menerima. Contoh kendala yang tampak sepele bagi manusia, tapi besar bagi sistem. Perbedaan ejaan nama, perbedaan penulisan gelar, singkatan yang berbeda, atau data tanggal lahir yang tidak persis sama dengan data kependudukan terbaru. Ada juga rekening yang ternyata sudah tidak aktif karena jarang digunakan. Ada perubahan status keluarga yang belum diperbarui. Ada data ahli waris yang belum sinkron. Bagi kita, beda satu huruf mungkin dianggap kecil, tapi bagi sistem komputer, beda satu huruf bisa dianggap ketidaksesuaian yang cukup untuk menahan proses otomatis. Sistem tidak akan memproses pencairan bila ada ketidaksesuaian yang berpotensi memunculkan risiko salah salur. Ini bukan bentuk penundaan dengan sengaja, ini pengamanan. Setelah data dinyatakan bersih dan sinkron, barulah masuk tahap instruksi pembayaran massal melalui sistem perbankan. Namun instruksi pembayaran dikeluarkan pun bukan berarti dana muncul di semua rekening pada menit yang sama. Ada proses antrian transaksi, apalagi saat jumlah transfer sangat besar dan terjadi hampir bersamaan. Karena itu ada yang menerima lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Faktor paling sering adalah kebersihan data dan kondisi rekening. Karena itu, ketika Bapak dan Ibu mendengar kabar cair tanggal sekian yang ramai di grup, pahami bahwa informasi tanggal seperti itu sering dimaknai keliru. Tanggal implementasi kebijakan biasanya adalah tanggal mulai diberlakukan secara nasional, bukan jaminan serentak masuk ke seluruh rekening pada hari dan jam yang sama. Maka kalau ada yang menyebut tanggal tertentu dengan nada pasti, jangan langsung dijadikan patokan tunggal. Jadikan itu sekadar informasi yang perlu dicek, bukan vonis yang membuat hati terombang-ambing. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan jika dana belum masuk setelah tanggal yang ramai diperbincangkan? Pertama, jangan panik.
Panik membuat pikiran tidak jernih dan membuat kita mudah percaya informasi yang belum tentu benar. Panik juga membuat kita rentan ditipu. Kedua, periksa hal-hal yang berada dalam kendali Bapak dan Ibu. Pastikan rekening yang terdaftar masih aktif. Jika rekening jarang digunakan, cek statusnya di bank. Pastikan identitas sesuai. Jika pernah mengganti KTP, mengganti rekening, atau ada perubahan status keluarga, pastikan pembaruan data sudah dilaporkan lewat jalur resmi. Ketiga, gunakan kanal resmi untuk bertanya. Datang ke kantor cabang pengelola pensiun atau kanal resmi yang disediakan. Tanyakan dengan sopan dan jelas. Siapkan dokumen yang diperlukan agar pengecekan lebih cepat. Jangan tersulut emosi bila harus menunggu antrian, karena pada momen tertentu petugas memang melayani banyak orang dengan pertanyaan serupa. Yang harus dihindari adalah menyimpulkan sendiri bahwa kebijakan dibatalkan hanya karena dana belum masuk pada waktu yang diharapkan. Di era informasi, judul provokatif mudah beredar. Ada yang menulis seolah-olah semuanya cair serentak pada satu tanggal. Ada yang memotong pernyataan pejabat tanpa konteks. Ada yang membangun narasi dramatis agar orang terpancing menonton, membagikan, atau panik. Padahal proses berskala nasional memang bertahap. Maka yang paling aman adalah menjadikan sumber resmi sebagai rujukan utama, bukan pesan berantai. Ada satu hal lagi yang sering ditanya, mengapa ada otentikasi atau pembaruan data berkala, termasuk melalui aplikasi atau proses digital. Sebagian Bapak dan Ibu mungkin merasa, data saya kan sudah ada sejak lama, kenapa harus diulang? Jawabannya kembali pada perlindungan hak. Otentikasi memastikan penerima manfaat benar-benar masih berhak menerima. Ini mencegah dana mengalir ke pihak yang tidak berhak. Otentikasi juga memastikan rekening masih aktif, agar transfer tidak gagal. Sinkronisasi dengan data kependudukan nasional membantu meminimalkan kesalahan, terutama pada kasus perubahan status yang menyebabkan hak berpindah kepada ahli waris. Proses ini mungkin terasa merepotkan, tetapi tujuannya untuk melindungi hak Bapak dan Ibu sendiri. Di titik ini, peran keluarga sangat penting. Kepada anak-anak dan cucu yang mendampingi orang tua, bantuan Anda bukan sekadar urusan teknis, itu bentuk bakti. Pastikan orang tua tidak bingung saat diminta mengisi formulir atau melakukan otentikasi. Pastikan data diisi benar, namun ada batas yang harus dijaga. Mendampingi bukan berarti mengambil alih hak. Mendampingi bukan berarti mengontrol keuangan orang tua tanpa izin. Dana pensiun adalah hak orang tua. Tugas keluarga adalah melindungi, bukan memanfaatkan. Banyak konflik keluarga bermula dari uang yang seharusnya menjadi penopang ketenangan di masa tua. Sekarang, mari kita bicara tentang beberapa situasi khusus yang sering terjadi. Pertama, jika rapel terasa lama tidak masuk sementara rekan sudah menerima. Jangan langsung menyimpulkan hak hilang. Ada banyak faktor teknis yang menyebabkan sebagian data masuk daftar verifikasi tambahan. Perbedaan identitas adalah yang paling sering. Singkatan nama, perbedaan ejaan, atau ketidaksamaan tanggal lahir antara data lama dan data terbaru bisa membuat sistem menahan proses otomatis. Rekening pasif juga sering jadi penyebab. Ada pensiunan yang jarang menggunakan rekening hingga statusnya tidak aktif. Ketika sistem mencoba mengirim dana, transaksi gagal lalu masuk antrian klarifikasi. Perubahan domisili atau penggantian rekening yang belum tercatat sempurna juga bisa memengaruhi. Pada kondisi seperti ini, langkah bijak adalah melakukan pengecekan resmi, bukan lewat rumor, bukan lewat komentar media sosial, dan bukan lewat pesan yang sumbernya tidak jelas. Kedua, jika nominal yang diterima terasa berbeda dari perkiraan pribadi, banyak orang menghitung sendiri berdasarkan rumus kasar yang beredar, lalu merasa angka yang masuk lebih kecil, padahal perhitungan rapel tidak selalu sesederhana persentase dikali jumlah bulan. Ada aturan teknis tentang periode efektif, komponen yang menjadi dasar, komponen yang tidak termasuk, dan variabel lain sesuai ketentuan. Kalau ada keraguan, jangan langsung berprasangka. Minta rincian perhitungan resmi. Dengan rincian, Bapak dan Ibu bisa melihat dasar perhitungannya, bukan sekadar menduga-duga. Ketiga, untuk penerima manfaat pengganti seperti janda, duda, atau ahli waris. Pada kasus tertentu, prosesnya memang lebih sensitif karena menyangkut perubahan status dan dokumen pendukung. Sistem perlu memastikan dokumen lengkap dan data sinkron agar dana tidak salah salur.
Ini bisa terasa melelahkan, tetapi sekali lagi tujuannya keamanan dan ketepatan. Jika ada kendala, selesaikan melalui jalur resmi, bukan jalur bisa cepat asal ada biaya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat sisi yang jarang dibahas, sisi psikologis. Menunggu pencairan dana saat kondisi ekonomi terbatas itu tidak mudah, hari terasa panjang, kabar kecil terasa besar, dan isu apapun seakan mendesak, tapi menjaga keseimbangan emosi itu penting, karena stres berlebihan memengaruhi kesehatan, tekanan darah naik, tidur terganggu, pikiran berputar tanpa henti. Pada banyak kasus, masalah utamanya adalah waktu dan administrasi, bukan hilangnya hak. Daripada energi habis untuk mencemaskan tanggal, lebih baik energi dipakai untuk memastikan data rapi, rekening aktif, dan jalur komunikasi resmi siap diakses bila diperlukan. Ketenangan bukan berarti pasrah tanpa bertanya. Ketenangan berarti tetap jernih sambil melakukan langkah yang benar. Dan ketika dana rapel itu nanti masuk, saya ingin sampaikan pesan yang sangat praktis. Jangan biarkan euforia menguasai keputusan. Melihat saldo bertambah tentu menyenangkan, itu wajar. Tapi ingat, rapel bukan uang kaget, itu hak yang tertunda. Langkah bijak adalah menahan diri sejenak. Jangan langsung membuat keputusan besar pada hari yang sama. Ambil waktu, catat kebutuhan prioritas, hitung pengeluaran penting yang tertunda, utamakan kesehatan, sisihkan dana darurat. Banyak kasus di mana rapel cepat habis karena euforia, membeli barang konsumtif, tergoda investasi cepat untung, meminjamkan uang dalam jumlah besar karena merasa sedang punya lebih. Lalu beberapa bulan kemudian dana habis dan kondisi kembali berat, bahkan lebih sulit karena tidak ada cadangan. Masa pensiun adalah fase menjaga stabilitas, bukan mengejar risiko. Kalau Bapak dan Ibu ingin menyimpan dana, pilih instrumen yang aman dan diawasi secara resmi. Hindari skema yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko jelas. Pegang prinsip sederhana, kalau terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, biasanya memang tidak realistis. Dan para penipu sering memanfaatkan momen ketika orang baru menerima dana. Mereka datang dengan janji manis, kata-kata meyakinkan, contoh yang tampak nyata padahal palsu. Maka kewaspadaan tidak boleh turun hanya karena dana sudah cair. Saya juga ingin menyentuh sesuatu yang lebih dalam, soal perasaan identitas. Selama puluhan tahun Bapak dan Ibu hidup dalam struktur yang jelas, ada jabatan, ada tugas, ada aturan. Saat memasuki masa pensiun, sebagian orang merasa kehilangan identitas, merasa tidak lagi dianggap penting. Perasaan itu kadang menguat ketika proses administrasi terasa lambat, seolah perhatian berkurang. Tapi kita perlu memisahkan antara birokrasi dan nilai pengabdian. Pengabdian Bapak dan Ibu tidak hilang hanya karena status berubah. Pengabdian itu tercatat dalam pelayanan, dalam pembangunan, dalam jejak yang Bapak dan Ibu tinggalkan. Kebijakan, kenaikan, dan rapel pada prinsipnya adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa negara tetap memperhatikan. Memang prosesnya tidak selalu secepat harapan, tetapi hak itu punya pijakan. Karena itu, kalau Bapak dan Ibu mendengar kabar yang membuat hati bergetar, entah kabar yang terlalu manis atau kabar yang terlalu menakutkan, tarik napas dulu. Tahan diri untuk tidak langsung membagikan. Tanyakan, sumbernya dari mana, apakah resmi, apakah ada penjelasan utuh atau hanya potongan. Lalu kembalilah pada langkah yang paling aman, pastikan data bersih, rekening aktif, dan gunakan kanal resmi bila perlu. Dengan cara itu, Bapak dan Ibu tetap menjaga hak sekaligus menjaga ketenangan. Saya percaya yang Bapak dan Ibu butuhkan bukan sekadar janji, tetapi kepastian yang bisa ditindaklanjuti, dan kepastian paling kuat bukan berasal dari rumor, melainkan dari proses yang benar. Maka tetaplah waspada, tetaplah tenang, dan tetaplah menjaga kesehatan. Karena apapun yang sedang ditunggu, kesehatan dan ketenangan Bapak dan Ibu jauh lebih berharga daripada mengikuti arus kabar yang belum tentu benar. Semoga Allah memberikan kemudahan, melapangkan rezeki, menjaga kita dari fitnah dan penipuan, serta menguatkan hati Bapak dan Ibu dalam menjalani masa purna bakti dengan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.